Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Dan di sebelah gua udah ada NAS alias Network Attached Storage. Gua di sini pingin nge-review sekaligus ceritain juga karena kebetulan ini memang adalah upgrade untuk NAS pribadi gua juga. Gue sebelumnya menggunakan Synology DS918 Plus. Dan memang udah berapa lama ya? Mungkin udah beberapa bulan, udah 3 bulan lebih. Itu NAS gue sebenarnya ada problem. Bukan karena NAS-nya jelek atau gimana, tapi yang problem itu memang kelistrikan di rumah gua waktu itu ada korslet. Jadi colokannya kebakar, colokannya itu isinya ada PC gua, ada router gua, dan juga ada NAS gua. Dan yang jadi salah satu korbannya adalah beberapa LAN di router gua itu ada yang jadi turun ke 100 megabit per second. Dan NAS-nya juga itu LAN-nya dari gigabit jadi turun ke 100 megabit per second. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah ngerasain juga kali ya, semisal kesambar petir, atau mungkin ada mati lampu, atau mungkin sama kayak gua, listriknya ada korslet gitu, ada yang kebakar gitu ya. Terus LAN-nya ikut kena gitu ya. Mungkin bisa komen juga di bawah ya. Kadang bisa LAN-nya mati, kadang juga bisa ya itu dari gigabit tahu-tahu masih bisa dipakai, tapi 100 megabit per second maksimumnya. Gua memang pengen servis karena sebenarnya masih ada garansi. Garansinya kan panjang nih ya, Synology ada di 3 tahun. Tapi karena gua ada kebutuhan sehari-hari untuk dipakai dan karena NAS-nya masih bisa dipakai, jadi gua rasa ya udahlah biarin, nggak apa-apa, gua terlimitasi dulu speednya di 100 megabit per second. Cuma untungnya, terima kasih untuk Synology. Kebetulan Synology akhirnya menawarkan gue untuk ngebahas NAS lagi. Dan gue juga offering ke Synology untuk gimana kalau misalkan gue upgrade aja NAS gue ke versi terbarunya, yaitu adalah Synology DS920 Plus. Yang memang secara spesifikasi sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh, tapi seenggaknya kebutuhan gue jadi mulai bukan terpenuhi. Kalau terpenuhi dari kemarin memang terpenuhi, tapi jadi maksimal kembali karena tentunya jauh lebih fresh. Di video ini juga mungkin gue akan jelasin juga definisi dari NAS itu apa, bedanya apa dengan DIY NAS yang dibikin dari PC rakitan, atau mungkin dari bekas STB dan lain sebagainya. Dan juga fungsi-fungsinya yang kita bisa lakuin di NAS ini sebenarnya untuk apa aja. Nanti gue akan jelasin secara singkat ya. Karena kalau misalkan semuanya banget sebenarnya banyak banget. Jadi mungkin video ini bakalan panjang banget nanti. Simpelnya, NAS atau Network Attached Storage ini emang device sejenis mini server yang bisa kita gunakan untuk sharing file. Dan sharing filenya ini bukan dalam lingkup internal kita aja. Bukan cuma untuk akses copy paste file atau upload download file aja. Tapi bisa juga untuk sharing media stream, akses kerjaan bareng dalam satu storage, meski berbeda komputer dan tetap bisa memberikan akses download untuk orang luar. Mirip seperti cloud server semacam Google Drive, iCloud, abis itu mirip juga seperti Microsoft Office 365, dan bahkan ini juga bisa diintegrasikan loh dengan Microsoft Office 365. Dan lain sebagainya lah bentuk media sharing lainnya. Nah, bedanya apa dengan DIY NAS? Bedanya sebenarnya dari segi fitur tentunya. DIY NAS itu memang kita bisa sharing file dan kita bisa akses dari manapun, bahkan menggunakan internet, nggak cuma dengan koneksi lokal aja. Betul, tapi DIY NAS ini umumnya ya, umumnya DIY NAS itu kita nggak bisa sharing file ke orang lain yang nggak bisa mengakses NAS kita. Jadi kita nggak bisa tuh suruh orang atau kita kasih file ke orang, ini link downloadnya, lu download aja lewat NAS gua. Itu nggak bisa biasanya. Jadi kalau misalkan NAS ini ya benar-benar kayak Google Drive aja. Semisal gue punya link Google Drive yang pingin gue share ke kalian, kalian kan nggak perlu login Google Drive atau nggak perlu login akun Gmail, itu kalian tetap bisa download kan. Nah begitu pula dengan menggunakan NAS yang bisa dibilang NAS beneran ini. Itu yang membedakan paling kelihatan banget sih antara NAS yang memang bener-bener NAS dan juga DIY NAS. Tapi nggak menutup kemungkinan DIY NAS juga bisa dipretelin lagi, dioprek-oprek lagi, semisal kalian udah bener-bener advance untuk melakukan hal tersebut. Nggak menutup kemungkinan. Tapi kan tentu effort yang dikeluarkan akan jauh lebih lagi. Belum lagi soal metode media lainnya seperti automatic backup dan lain sebagainya yang nanti juga akan gue bahas. DS920 Plus ini secara bentuk mirip-mirip dengan DS918 Plus, yang dimana sebelumnya gue emang pakai DS918 Plus ya. Cuma karena ada kecelakaan itu, ya makanya gue jadinya upgrade. NAS-nya sih masih fungsi, cuma port LAN-nya aja yang sedikit defect, jadi nanti bakalan gue klaim garansi atau gue bawa ke service center aja. Perbedaan spesifikasinya itu antara 920 Plus dan 918 Plus itu adalah di CPU ya.
CPU 920 Plus ini udah pakai Celeron J4125, habis itu RAM-nya juga udah DDR4, sama-sama up to 8GB upgradable ya. Ada 2 slot M.2 juga untuk NVMe, dan ini untuk dukungan cache SSD aja. Ada 4B SATA, ada eSATA juga di bagian belakang, dan ini mendukung untuk harddisk 3,5 inch ataupun SSD 2,5 inch. Di bagian belakang terdapat 2 LAN gigabit yang mendukung link aggregation. Untuk harddisk gue menyiapkan harddisk dari Synology juga dengan total 8 TB. Ini harddisk enterprise yang emang didesain untuk keperluan server yang akan hidup 24 jam per 7 hari ya. Gue juga tentunya masih menggunakan harddisk lama gue dengan kapasitas 10 TB karena arsip NAS gue sebelumnya ada di sini. Kurang lebih segitu sih untuk overview dari NAS-nya ya, karena memang bentuk NAS tuh cuma kotak seperti ini aja, tombol power, abis itu ada beberapa bay harddisk yang kita bisa kunci juga di sini, ngebukanya juga gampang ya, bay di bagian depannya tinggal geser gitu aja, masukin harddisk, masukin gini, habis itu bisa kunci lagi, udah beres begitu. Di belakang juga simple, cuma kayak begitu-gitu aja. Dan untuk penggunaan cache NVMe ini, saran gue misalkan kalian ingin menggunakan SSD SATA ataupun menggunakan cache NVMe, pastiin dulu routernya kencang ya, dan mendukung untuk link aggregation juga, karena LAN-nya ini kan gigabit nih, 1 gigabit doang. Jadi kalau misalkan routernya pelan, itu sayang di speed sebenarnya. Makanya gue juga di sini menggunakannya hard disk. Karena 1 gigabit itu berarti total kecepatan yang bisa kita dapetin itu kurang lebih sekitar 100-an megabyte per second. Bagaimana untuk penggunaan WiFi? Semisal kalian ingin pakainya wireless, karena kan di sini nggak ada wireless sama sekali. Tenang aja, karena koneksinya ini tergantung router kalian ya. Jadi, semisal router kalian udah ada Wi-Fi-nya, udah ada wireless-nya, tentu kalian bisa menggunakan Wi-Fi. Jadi, di NAS-nya nggak mesti ada adapter Wi-Fi-nya kayak gitu ya. Jadi, LAN-nya dikonekin ke bagian routernya. Nanti gue bakalan jelasin. Kita masuk sekarang ke bagian proses instalasinya seperti apa. Nanti gue bakalan jelasin detail di bagian ini. Di sini gue menggunakan 2 harddisk dari Synology dulu sebagai instalasi awal dan belum masukin harddisk lama. Kenapa? Ini dikarenakan konfigurasi harddisk gue sebelumnya itu non-protection alias JBOD. Untuk menghindari hal yang enggak, gue akan backup setelah instalasi beres aja dan menggunakan harddisk baru dulu yang masih kosong. Kalian perlu colok LAN ini ke router kalian ya, bukan ke PC kalian. Semisal router kalian mendukung aggregation, kalian juga bisa colok 2 LAN sekaligus untuk mendapatkan total bandwidth 2 gigabit per second. Untuk koneksi wireless, karena NAS ini terhubung dengan router, maka koneksi wireless otomatis bisa dilakukan karena seluruh koneksi terhubung melalui router. Dan mengenai kecepatan network juga ini akan bergantung pada router dan device yang kalian pakai. Kalau router dan device kalian mendukung Wi-Fi gigabit, ya penggunaan Wi-Fi pun bakalan bisa berjalan dengan kecepatan gigabit. Begitu pula dengan LAN, semisal LAN kalian mendukung gigabit gitu ya, itu kecepatannya bakalan gigabit. Kalau misalkan device kalian dan router kalian mendukung 2,5 gigabit atau mendukung aggregation, dia bisa hingga sampai 2 gigabit per second sebenarnya. Kalau menggunakan koneksi internet, kalian lagi ada di luar gitu, nggak lagi di dalam ruang lingkup internal gitu ya, nggak menggunakan koneksi lokal, tentu kecepatannya juga menyesuaikan dengan kecepatan internet yang kalian pakai. Jadi bukan bergantung di NAS-nya. Proses instalasi menggunakan NAS seperti ini juga cukup mudah ya. Kita tinggal buka find.synology.com. Nanti secara otomatis koneksi akan nyari device dan ngasih IP address lokal. Setelah itu kita udah bisa install di Station Manager-nya. Habis itu tinggal tunggu aja. Dan kita sampai di halaman pembuatan akun administrator. Gue sendiri pilih bagian yang recommended aja untuk bagian ini, lalu setelah itu kita diminta untuk login Synology account. Gunanya apa sih Synology account ini? Kenapa kita harus login juga ke akunnya Synology? Jadi gunanya ini sebenarnya untuk porting aja, karena kan kita bisa bikin URL. Dan kita di sini nggak perlu bayar lagi hostingan, nggak perlu bayar lagi domain gitu ya untuk bikin domainnya. Jadi nanti semisal kalian mau share file dan bikin link download sendiri, itu yang bikinin linknya bakalan dari servernya Synology gitu. Jadi file kalian tetap aman, file kalian nggak bakalan disimpan, nggak bakalan diacak-acak sama Synology. Dia cuma bikinin linknya aja gitu. Nanti bakalan dikasih linknya dan linknya itu bakalan direct langsung ke NAS kita. Gampangnya sih dari Synology ini berguna untuk sync lah apa yang kita mau share ke publik. Tenang, ini 100% nggak bayar lagi ya. Kalian juga diminta untuk bikin ID semacam domain untuk akses admin NAS ini dari manapun melalui internet. Kalau udah bikin nanti udah langsung ketemu halaman di stationnya deh. Yang bentuknya itu kayak UI OS pada umumnya gitu. Sampai sini kalian perlu membuat storage pool dan volume dulu. Karena harddisknya belum dikonfig total gitulah. Kalian bisa pilih SHR, habis itu ada RAID 1, ada Basic, ada JBOD, ada RAID 0 juga.
Untuk penggunaan dua hard disk berkapasitas kecil, gue sendiri sih lebih pilih pakai JBOD aja, semisal emang perlu kapasitas. Karena JBOD ini masih bisa dipakai untuk expanding. Secara speed nggak kayak Red 0 emang, nggak yang kenceng. Tapi untuk solusi kapasitas, gue ngerasa oke. Ini preferensi masing-masing sih, jadi kalian pilih aja, terserah kalian. Untuk file system, pilih yang recommended aja, abis itu apply. Nanti tinggal nunggu bentar, kalau udah ada notif NAS is working well, kita bisa lanjut. Kita lanjut ke file station untuk bikin share folder di sini. Bisa juga kok langsung share seluruh partisi dan folder di dalamnya, kalau nggak mau ribet kayak gue gini. Tenang, ini bukan share ke publik ya, maksudnya hanya share ke koneksi lokal dan perlu login admin. Kalian tinggal namain foldernya, pilih volume hard disknya, encrypt kalau mau di-encrypt, abis itu beres. Jika kalian memerlukan media sharing lain, kalian bisa install lewat package center yang ada di sini. Ada backup untuk Google Workspace, Microsoft Office 365, bisa juga untuk sync kayak Dropbox, media server, mail station untuk backup semisal pakai Outlook. Banyak banget dah di sini. Kalau gue sih jujur aja cuma pakai file sharing doang, abis itu sama Synology Photo buat backup foto-foto yang ada di iPhone terutama. Sampai sini sebenarnya udah beres, tapi gue pingin jelasin beberapa hal lagi. Karena kan harddisk lama gue itu belum kepasang. Jadi untuk harddisk lamanya, itu gue matiin dulu NAS-nya, pas udah selesai ini semua. Habis itu gue masukin harddisk lama. Lalu gue masuk ke storage manager, dan di situ udah terdetek drive 3 yang belum terinstall. Habis itu gue tinggal klik, lalu pilih online assemble aja. Nanti otomatis pool dan volume muncul. Kalau udah tinggal bikin share foldernya lagi kayak sebelumnya, beres. File gue juga kembali seperti normal dan gak ada yang hilang sama sekali. Nah, cara bikin share foldernya itu gimana dari harddisk yang udah kita bikin pool dan volume ini? Semisal kita mau bikin jadi semacam kayak partisi harddisk biasa gitu di PC kita pribadi. Karena kan kita adminnya ya. Itu kalian buka file explorer aja di Windows, terus abis itu ke network, nanti ada terdeteksi NAS kalian login di situ dengan akun administrator ya. Kalau udah, klik kanan foldernya, terus pilih map network drive, terus kalian tinggal pilih mau jadi drive apa. Udah deh, nanti ada semacam partisi di PC kalian yang sebenarnya itu storage NAS. Kalau ada dua ya bikin 2 kali, jadinya bakalan ada 2 kayak gini. Ini bisa dilakuin untuk sekedar share file lewat LAN antar PC, bukan lewat internet. Gue juga tes kecepatan melalui copy file dari SSD PC gue ke NAS ini untuk ngecek aja. Kalian bisa lihat di sini kalau speednya itu berjalan di 112 MB per second, yang berarti udah di 1 GB. Kecepatan 1 GB ini juga bisa dibilang udah batas atas dari hard disk ya. Semisal kalian perlu SSD, tentu memerlukan LAN seenggaknya 5 GB per second sebenarnya biar nggak bottleneck. Dan biayanya tentu ini nggak bakalan murah ya. Pertama router yang 5 GB LAN-nya kayak gimana. Belum lagi motherboard PC-nya atau device lainnya yang mendukung 5 GB. Abis itu NAS-nya itu sendiri, karena kan NAS-nya ini juga sebenarnya total aggregation aja cuma 2 GB. Lalu sharing file lewat internet. Keuntungan menggunakan NAS yang beneran adalah bisa ngasih file akses ke orang lain untuk download. Kalian bisa menggunakan Synology Drive yang bisa di-download lewat App Store atau Play Store. Nanti kalian bisa login dengan akun administrator. Nah, kalau udah, kan bisa akses NAS-nya tuh. Semisal mau bikin link public nih, contohnya gue pilih file ini, ya udah gue tinggal share aja, bisa pakai permission khusus. Ini untuk sharing ke klien non administrator, misal di kantor gitu. Atau mau bikin public link, klik aja tuh public linknya. Abis itu tinggal geser deh ke kanan untuk diaktifin, keluar tuh linknya nanti. Bisa dikasih password juga, bisa dikasih expired date juga jika perlu. Mungkin gue bakalan share satu file, ini file dari NAS gue pribadi langsung. Link downloadnya gue bakalan taruh di deskripsi. Kalian nanti bisa download filenya. Gue bakalan kasih expired date ya. Expired date-nya gue belum tahu sampai tanggal berapa. Nanti kalian bisa cek aja di sini expired date-nya tanggal berapa ya. Itu kalian coba download, habis itu coba tag atau mention lewat story aja gitu ya ke akunnya Gaptek. Bang, ini yang udah gue download dari NAS lu gitu ya. Coba aja kayak begitu, itu langsung direct dari NAS gua. Nah, keuntungannya apa sih? Semisal kita bisa menggunakan fitur seperti ini, keuntungannya itu yang pertama adalah semisal kita mau sharing file ke klien nih. Misalkan contohnya gua punya klien, katakanlah kliennya Synology. Nah, gua di sini bisa sharing file yang berukuran besar, katakanlah gua lagi ada proyek yang filenya sampai 10 GB gitu ya sama Synology. Abis itu untuk sharing filenya, kalau misalkan gue taruh Google Drive, gue upload dulu kan itu memakan waktu yang panjang. Semisal gue menggunakan NAS, gue tinggal copy aja ke NAS, abis itu filenya gue tinggal bikin link downloadnya dan gue kasih ke Synology. Atau ke klien gue yang lain lah gitu. Itu bakalan jadi memudahkan dan menghemat waktu yang panjang banget.
Abis itu dengan begini, gue juga nggak menitipkan file gue ke orang lain, ya, atau ke server orang lain. Kalau gue taruh ke Google Drive, gue akan titipkan file itu ke Google Drive atau ke servernya Google gitu. Lalu abis itu, semisal dalam kondisi internet mati, ya, semisal kita nggak punya backup file offline-nya, kalau misalkan kita udah taruh di Google Drive, ternyata kita nggak punya backup file offline-nya, itu gimana? Itu kita bakalan kesulitan dan susah untuk akses. Tapi dengan menggunakan NAS, paling enggak ini semisal internet mati, kita masih tetap bisa akses menggunakan LAN. Beda cerita kalau misalkan listriknya yang mati. Dan selanjutnya itu nggak ada biaya sewa apapun ya. Jadi ya public link URL yang dibikin sama Synology juga itu nggak bayar. Dan kalau kita mau upgrade ya sistemnya ini hard disk yang kita upgrade, yang kita beli ya udah buat kita sendiri. Berbeda kalau misalkan kita upgrade langganan Google Drive atau upgrade langganan iCloud, itu kan kita sebenarnya sewa. Jadi semisalkan subscription-nya udah habis, kita bayar lagi gitu kan. Sementara kita nggak dikasih juga storage-nya sama mereka. Nah, lalu nih untuk pengguna iPhone, gimana semisalkan kalian menggunakan iPhone? Apakah bisa menjadi pengganti iCloud? Karena biasanya pengguna iPhone ini biasanya selalu bermasalah dengan iCloud. Mau langganan iCloud di-upgrade, harganya bisa dibilang mahal, ngeluh gitu kan. Yang gratisan paling cuma 5 giga gitu kan. Sementara biasanya yang paling sering bermasalah dari iPhone ini untuk iCloud itu sebenarnya bukan dari history chat, bukan dari history aplikasi, melainkan adalah foto dan juga video yang paling besar sebenarnya. Bisa nggak NAS ini menggantikan iCloud? Jawabannya bisa. Kalian tinggal download aja Synology Photos ya. Nah, ini kalian tinggal buka aja nanti Synology Photo. Kalian nanti di sini bisa atur nih. Untuk foto backupnya itu kalian mau di backup semua atau mau di schedule atau mau kayak gimana. Foldernya juga kalian bisa atur. Tapi di awal ini kalian harus login dulu ya untuk akun administratornya gitu. Atau akun-akun lainnya lah. Kalian kan bisa bikin juga akun-akun lain sebenarnya yang akun klien gitu. Di sini kalian bisa setting aja ya untuk semuanya di sini. Kalau gue pribadi sih sebenarnya lebih senang menggunakan Synology Photo ini sebagai automatic backup. Mungkin di awal-awal, semisal kalian baru install, kalian bisa backup total ya semua yang ada di galeri. Tapi kalau misalkan udah otomatis, sebenarnya enak banget. Semisal gue ambil foto ini ya. Semisal gue ambil foto ini. Nah, kayak gitu. Habis itu gue balik lagi nih ke aplikasinya. Nanti dia tuh bakalan backup sendiri. Nah, ini kalian bisa lihat otomatis dia udah backing up ya satu foto. Kenapa berguna banget? Karena ketika storage smartphone kalian penuh atau storage iPhone kalian penuh, itu kalian ya nggak perlu mikir lagi untuk delete semua yang ada di storage iPhone kalian. Karena kalian masih bisa tetap akses foto kalian lewat NAS. Ya, atau lewat iCloud-an yang kalian bikin ini. Jadi asik banget. Ya kalian nih di sini bisa lihat nih, di sini gue udah ada 2 nih file screen record gue yang udah ke backup juga ya dari hasil kemarin-kemarin. Dan ini udah otomatis bisa kita akses gitu, kapanpun, dimanapun, menggunakan internet pun bisa. Jadi selebihnya lo tinggal matiin deh tuh ya di iCloud lo untuk backup fotonya. Tinggal lo geser ke kiri biar dia nggak automatic backup dan nggak menu-menuhin iCloud lo. Selebihnya iCloud lo bisa dipakai untuk backup chat history aja gitu, untuk WhatsApp gitu kan, untuk Telegram dan lain sebagainya. Yang gitu-gitu aja, yang dimana untuk backup chat itu untuk iCloud gratisan sebenarnya udah sangat-sangat cukup. Karena ya yang biasanya menuhin iCloud itu sebenarnya adalah foto dan video yang kita ambil. Dari sini sebenarnya NAS itu ternyata bermanfaat nggak cuma untuk keperluan kerja atau grup, tapi bisa juga dimanfaatin untuk keperluan personal. Menggunakan NAS juga bukan berarti kita jadi 100% meninggalkan cloud server. Kita mungkin tetap menggunakan cloud, akan tetapi jadi nggak ketergantungan langganan, semisal file akses kita sangat besar. Gue udah lama banget pakai NAS gini, dan gue juga nggak ninggalin Google Drive kok. Tapi untuk backup file, sharing file gede, gue sangat happy sejauh ini dengan penggunaan NAS. Segitu aja untuk pembahasan gue kali ini. Semoga kalian jadi jauh lebih mengerti apa manfaat dari NAS ini ya. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Atau mungkin kalian bisa sharing juga pengalaman-pengalaman file sharing kalian. Komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.